Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Juman Akbar dari kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Juman Akbar dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang statistika inferensia. Nama anggota kami adalah yang pertama, saya sendiri Muhammad Juman Akbar dengan nomor 14324000126. Dan yang kedua adalah Sarah Salsabila dengan nomor 14324 00131, dan yang ketiga adalah Pura Ketawari 14324 00120, dan yang keempat adalah Franciscus Aldi Nindi dengan nomor 14324 00117. Apa sih statistik inferensia itu? Statistik inferensi adalah cabang ilmu statistik yang menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang populasi yang lebih besar. Ini akan melibatkan penggunaan berbagai alat untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel acak. Selanjutnya, fungsi statistik inferensia. Fungsi statistik inferensia, populasi diambil sebagai sampel untuk menjadi data statistik dari sampel, dan yang nantinya akan digunakan agar parameter populasi dapat diramalkan atau ditarik sebagai hipotesis. Inferensi statistika dibedakan menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Dalam melakukan penaksiran parameter atau pengujian hipotesis, sering diperlukan asumsi tentang distribusi populasi, seperti asumsi kenormalan populasi, asumsi kehomogenitasan data, dan asumsi linearitas data. Dalam kasus ini, statistika yang digunakan adalah statistika parametrik. Sedangkan statistika yang agak longgar asumsinya tentang distribusi populasi disebut sebagai statistika non-parametrik. Pengantar hipotesis, yaitu H0 dan H1. Hipotesis H0 atau hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan yang lain, yaitu yang pertama H1 atau hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan variabel yang satu dengan yang lain. Arah dan bentuk hipotesis. One tail adalah bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan satu lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Sebagai contoh, berat badan bayi yang diberikan susu formula lebih besar dibandingkan dengan berat badan bayi yang hanya diberi ASI saja. Yang kedua adalah two-tail, yaitu hipotesis yang alternatifnya yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada hal yang lain. Sebagai contoh, berat badan bayi yang diberikan susu formula berbeda dengan berat badan bayi yang hanya diberi ASI saja. Contoh penulisan hipotesis. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kekebalan tubuh. Maka hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0, di mana theta A sama dengan theta B. Tidak ada perbedaan antara tingkat kekebalan laki-laki dan perempuan, atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan sistem imun. H1-nya adalah theta A tidak sama dengan theta B, yakni ada perbedaan kekebalan tubuh laki-laki dan perempuan, atau ada hubungan antara jenis kelamin dan tingkat kekebalan. Kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan jenis 1. Kesalahan ini merupakan kesalahan menolak H0, padahal sesungguhnya H0 benar. Artinya menyimpulkan adanya perbedaan, padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan jenis 1 ini adalah alfa, atau sering disebut dengan tingkat signifikansi. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan jenis 1 sebesar 1 minus alfa, yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Yang kedua adalah kesalahan jenis 2. Kesalahan ini merupakan kesalahan tidak menolak H0, padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang kesalahan jenis 2 ini adalah beta.
Peluang untuk membuat kesalahan jenis 2 adalah sebesar 1 negatif beta, yang dikenal sebagai tingkat kekuatan uji atau power of the test. Nah, tingkat kemaknaan atau level of significancy, atau biasa kita sebut dengan alfa, merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis 0. Kebiasaan dalam kedokteran, ekonomi, dan bisnis, nilai alfa masing-masing sebesar 1, 5, dan 10%. Besarnya nilai alfa ini sebenarnya bergantung pada keberanian pembuat keputusan atau decision maker. Jadi, alfa ini bisa dibuat tergantung pada level kepercayaan atau tergantung pada level bagaimana seorang itu mengambil keputusan alfanya ini sebesar apa. Berikut adalah langkah-langkah dalam uji hipotesa. Yang pertama, kita harus menetapkan hipotesis. Yang kedua adalah penentuan uji statistik yang sesuai. Yang ketiga adalah menentukan tingkat kemaknaan atau alfa. Yang keempat itu menentukan wilayah kritik. Yang kelima, perhitungan uji statistik. Dan yang keenam adalah keputusan uji statistik. Contoh perumusan hipotesis. Yang pertama, kita rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang pertama, H0 ketika mu sama dengan mu 0 adalah suatu pengujian arah kanan, suatu pengujian dan ketika H1 adalah mu lebih dari mu 0, pengujian bentuk alternatif ekor kanan yang mengandung pengertian lebih besar daripada hipotesis alternatif. Yang kedua adalah ketika mu sama dengan mu 0 dan ketika H1 adalah mu lebih kecil daripada mu 0. Untuk pengujian arah kiri yaitu suatu pengujian bentuk alternatif ekor kiri yang mengandung pengertian lebih kecil daripada hipotesis alternatif. Yang ketiga adalah H0 di mana mu sama dengan mu 0 dan H1 di mana mu kurang dari mu 0. Pengujian dua arah adalah pengujian hipotesis yang akan menolak hipotesis 0 jika nilai statistiknya mempunyai perbedaannya tak lebih besar atau lebih kecil daripada hipotesis alternatif. Yang kedua adalah tentukan jenis statistik yang sesuai. Jadi apakah itu distribusi, apakah itu jenis statistik yang lain. Yang ketiga adalah tentukan nilai alfa. Jadi probabilitas atau signifikan level. Yang ketiga adalah tentukan nilai alfa sama dengan taraf nyata atau signifikan level atau sama dengan probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 1. Jadi cari Z alfa atau Z alfa per 2 dari tabel normal. Yang keempat, tentukan daerah kritik atau Z hit berdasarkan taraf nyata alfa. Tentukan daerah kritik Z hit berdasarkan taraf nyata alfa. Jadi ini ada 3, dibaca sendiri. Kritik Z hit berdasarkan taraf nyata alfa. H0, mu sama dengan mu 0. Kalau Z hit lebih kecil sama dengan ZA. Nah, yang kelima adalah hitung Z hit sebagai kriteria pengujian di mana digunakan uji Z. Apabila sigma diketahui rumusnya, apabila sigma diketahui rumusnya adalah Z sama dengan X bar negatif mu dibagi dengan sigma per akar N, di mana X bar adalah rata-rata dari sampel, mu adalah rata-rata data populasi, sigma adalah standar deviasi dari data populasi, dan N adalah jumlah sampel yang diteliti. Yang keenam, kita akan membuat kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis dengan membanding. Oke, berikut adalah contohnya. Yang pertama, diketahui bahwa kadar kolesterol orang dewasa normal adalah 200 gram per 100 ml dengan standar deviasi sebesar 56 gram. Seorang peneliti telah melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi yang jumlahnya sebesar 49 orang. Didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka adalah 220 gram. Penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol. Apakah penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal? Jadi,
Kita diketahui yang A adalah kadar kolesterol orang normal adalah dengan populasi yaitu mu sebesar 200 mg. Yang kedua adalah standar deviasi populasi atau sigma adalah sudah diketahui sigmanya itu adalah 56 mg dan kadar kolesterol sampel atau X itu adalah 220 mg dan jumlah sampelnya adalah 49 orang. Jawabannya adalah yang pertama, hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan 200. Tidak ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Dan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 200. Ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Yang kedua, pemilihan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji beda min satu sampel dengan pendekatan uji Z karena standar deviasinya atau sigma sudah diketahui. Yang ketiga ada level of significance atau alpha. Alfanya ini digunakan 5%, maka Z 0,025. Jadi kita pakai Z per 2. Alfa bagi 2 sama dengan kurang lebih 1,96. Yang keempat adalah menentukan wilayah kritik. Adalah daerah kritik penerimaan H0 adalah negatif 1,96. Kurang dari sama dengan Z hit, kurang dari sama dengan 1,96. Daerah kritik penolakan H0 adalah di mana Z hit kurang dari negatif 1,96 dan atau Z hit lebih dari 1,96. Perhitungan uji statistik, nilai standar deviasi populasi diketahui, maka rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X dikurangi mu per sigma per akar N sama dengan 220 negatif 200 per 56 bagi akar 49 sama dengan 2,5. Baik, selanjutnya adalah keputusan uji statistik. Karena pengujian Z hit adalah 2,5 dan 2,5 itu adalah karena Z hit adalah 2,5 lebih besar daripada Z tap sama dengan 1,96, maka keputusannya adalah H0 ditolak yang berarti pada alfa 5%. Secara statistik, kadar kolesterol dari orang dengan hipertensi berbeda dibandingkan kadar kolesterol orang dewasa normal. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.